Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sampai hari ini, masih di hari Sabtu ya, tapi tanggalnya sudah berubah ke 19 Rajab dengan hadirnya Maghrib 1438 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh aktivitas kita sampai dengan Maghrib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Demikian teman-teman sekalian, karena hari ini kita masih dalam penanggalan di bulan Rajab, dan Rajab termasuk bulan yang memiliki keistimewaan yang bahkan diisyaratkan sebagiannya di dalam Al-Quran. Karena itu penting bagi kita untuk mengeluarkan terkait pernyataan-pernyataan tentang keistimewaan bulan ini, baik yang tertuang di ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, sehingga dengan itu bisa kita maksimalkan khususnya menjelang ke bulan Ramadan. Mohon maaf, jangan-jangan sampai tanggal 19 ini kita belum pernah mengetahui apa yang ada di dalamnya. Atau tidak sedikit beberapa orang mendiskusikan ini dhaif, ini palsu, ini sahih, tapi amalannya nggak pernah dikerjakan. Baik ya, karena itu penting bagi kita untuk ketahui dulu. Barangkali tersisa beberapa hari ke depan untuk bisa kita amalkan, dan semoga dengan itu keistimewaan ini kita dapatkan dan mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus turunkan dulu, tuliskan beberapa bagiannya, baru kemudian kita coba amalkan secara terperinci dan teratur insyaallah. Baik, karena waktu kita begitu terbatas sampai menjelang ke Isya, saya mohon izin barangkali ya, pertama saya sedikit banyak berdiri supaya mudah untuk terlihat ya. Kemudian teman-teman sekalian, seperti biasa manhaj kita dalam belajar, kita akan coba turunkan dulu beberapa dalil-dalil ya, argumentatif dari Al-Quran ataupun hadis, yang dengan itu tujuannya satu ya, bisa memudahkan kita untuk mengetahui rujukan. Karena dalam Islam itu tidak diperkenankan kita melakukan satu amalan kecuali bersumber pada dalil. Ingat, kita punya kesepakatan ya, tidak mengarang dalam ibadah. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia, baik ya. Sedangkan dalam ibadah patokannya dalil, ad-dinu huwad dalil. Ya, demikian diantaranya disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, diteruskan oleh para sahabat dan ulama yang sahih. Di antara keterangan dimaksud, antum bisa temukan di hadis Muslim misalnya, yang saya punya dari 9 jilid Imam An-Nawawi, antum bisa dapatkan di jilid pertama, halaman 119, bab yang ke-6, hadis nomor 15, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, di situ disebutkan, hati-hati, Imam Muslim malah menyebutkan dengan kalimat yang sangat jelas babnya. Babul isnadi minad din. Babul isnad, bab belajar, hati-hati, bab belajar yang tersambung informasinya, referensinya sampai kepada sumber utama ke Nabi SAW minad din. Itu termasuk bagian yang penting dari agama. Bahkan sama pentingnya dengan tuntunan agamanya. Jadi kalau anda misal ingin belajar tentang sholat ya, saya mau tanya sebentar, kalau din yang dimaksudkan apa? Tahu dari mana? Ah, sudah, mumpung kayak baru pertama kali di sini, kita buat kesepakatan ya. Kalau belum tahu katakan apa? Alhamdulillah. Jadi yang disebut din itu apa? Masya Allah. Baik, kita tanyakan, Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tanyakan pada Allah. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam, Masya Allah. Jadi yang disebut din itu Islam. Lihat rumusnya. Al-isnadu minad din. Belajar
yang sumbernya tersambung sampai kepada sumber utama. Di sini Rasulullah SAW, itu termasuk bagian dari din. Din di sini yang dimaksudkan Islam. Jadi kalau Anda belajar segala hal yang terkait dengan Islam, bisa. Dalam Islam ada tuntunan ibadah. Kita lihat di antara tuntunan yang pokok ketika malaikat datang menyampaikan pada Nabi Muhammad bertanya tentang Islam, ya, di hadis riwayat Muslim, Babul Muqaddimah, hadis nomor 8, posisi paling kiri sebelah atas. Terdapat di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika bertanya mal Islam, dijawab antashhada inna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat. Salat. Saya beri contoh sedikit dulu teorinya. Bagian dari Islam itu salat. Anda ingin menunaikan salat, mustahil Anda bisa salat kecuali Anda belajar dulu ilmu tentang salat. Nah, saat Anda ingin belajar pengetahuan tentang cara salat, maka cara Anda belajar ini kata Imam Muslim mesti isnad. Isnad itu berasal dari kata sanad. Silsilah riwayat sampai ke sumber utamanya. Pengetahuannya disebut dengan isnad. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang salat, maka Anda harus belajar yang ilmunya tersambung sampai ke sumber utamanya, ke Nabi SAW. Jika Anda salat, tapi cara belajar salat Anda tidak sampai pengetahuannya kepada sumber utamanya, maka perhatikan. Mohon maaf, pelajaran yang keliru bisa menghasilkan cara praktek salat yang salah. Bahkan jangankan di masa sekarang, di masa Nabi SAW, ada seorang sahabat namanya Khalid Az-Zaraiqi, tersebut di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 397. Dia datang ke masjid Nabi, salat di samping Nabi, begitu selesai salam ke kanan dan ke kiri, datang kepada Nabi mengucapkan salam. Apa kata Nabi? Waalaikumsalam warahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Silahkan kamu kembali salat karena Anda belum salat, padahal dia telah selesai salam. Ya, maka dia mengulang sampai 3 kali. Nabi menyebutkan kalimat yang sama sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Jadi orang ini hidup di zaman Nabi, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, salat di masjid Nabi, tapi mohon maaf, dia menunaikan salat tidak dengar sumber pengetahuan yang benar tersambung kepada Nabi. Kata Nabi, ulangi salatnya. Jadi kalau orang di zaman Nabi saja dekat dengan Nabi, salat di masjid Nabi, salatnya tidak seperti yang Nabi tuntunkan, diminta diulang salatnya, maka bagaimana dengan orang yang tidak hidup di masa Nabi, tidak salat di masjid Nabi, bukan di samping Nabi, dan tidak mau belajar tentang bagaimana cara salat yang benar. Ini yang bermasalah. Sahabat Nabi dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi, merasa salah, mesti mau belajar kepada Nabi. Anda bukan sahabat Nabi, kerabat Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, salat bukan di masjid Nabi, ya merasa benar dengan salatnya. Dan yang paling menarik, belum terbuka kesempatan untuk mau belajar. Ya, Masya Allah, ustaznya datang sendiri, ya, merangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga. Dengan semua itu mesti Anda belum tersentuh untuk belajar, maka dengan cara apa lagi harus difasilitasi? Nah, poinnya, saya agak cepat sedikit. Poinnya, ini memberikan kesan kepada kita bahwa jika kita ingin belajar apapun dalam agama, maka pastikan ada sumber landasan yang kuat yang membuat kita nyaman dalam menunaikan ibadah. Jadi jangan sampai kita beribadah tapi tidak punya landasan sehingga apa yang kita lakukan bisa sia-sia dalam, mohon maaf, dalam pandangan agama kita. Jelas di sini? Oke, yang kedua, tujuan kita belajar dengan referensi ini supaya nanti saat ada orang mempersoalkan, kita bisa menjawab dengan alasan yang argumentatif. Paham? Baik. Kalau sudah mengerti, mari kita coba turunkan dulu dalilnya. Saya nanti coba tuliskan, dari situ baru kita buat bahasan untuk pertemuan kita di malam ini. Sepakat insya Allah? Baik. Saya tuliskan dulu ya. Saya datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah. Baik. Bismillah. Teman-teman, antum mau saya tuliskan dengan yang bisa dihapus atau yang tidak bisa dihapus? Karena ada 2 jenis spidol di sini. Satu yang tidak bisa dihapus. Nah ini, yang kedua yang bisa dihapus. Baik. Simpan dulu ya. Bismillah, saya turunkan dulu materi kita malam ini dan Firsa dimanapun Anda berada terkait dengan keutamaan bulan Rajab. Ya. Bismillah.
Maaf, bisa kelihatan insyaallah. Baik ya. Keutamaan bulan Rajab. Saya coba turunkan dulu dalilnya. Satu, kita ambil dari Al-Quran dulu. Satu, Quran surah ke-9 ayat 36. Turunannya Quran surah ke-2 ayat 197. Mau pakai posisi? Oh, boleh. Posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kita ambil Quran surah 10 ayat ke-5. Kemudian kita turunkan lagi tafsirnya Quran surah ke-2 ayat 3 sampai dengan 5. Turunannya di Quran surah ke-17 ayat 78. Tafsir ini ada di Quran surah 11 ayat 114. Waktunya ada di Quran surah kedua ayat 238. Rinciannya kita turunkan. Ini bisa didapatkan di hadis. Pertama, kita ambil dulu misal untuk turunan ini di At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, berasal dari Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 414. Di antara turunannya di At-Tirmidzi juga. Nomor hadis kita ambil 586. Dan kita turunkan lebih spesifik lagi. Misal hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis kita ambil dulu yang 1271, kemudian dan 1281. Kemudian turunan yang ini satu lagi dari Quran 117, 78 plus 79 sampai dengan 81. Turunan ini bisa ditemukan di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, juga di hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 2008 sampai dengan 2012 dari Sayyidah Aisyah, posisi paling kanan sebelah bawah. Spesifik lagi hadis riwayat Al-Bukhari kembali dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 3197. Redaksi yang sama ada di hadis riwayat Muslim dengan redaksi yang sama. Nomor hadis 1679. Kemudian tentang puasanya kita ambil yang lebih mudah saja, yang tidak yang palsu. Hadis riwayat Abu Daud bagian kedua nomor 232, ditafsir di kitab Al-Majmu' milik Imam An-Nawawi. Kalau punya kitabnya lihat di jilid yang ke-6 halaman 436. Masih bisa? Cukup dulu ya. Sampai sini dulu lah ya. Jadi ini dulu untuk sementara karena waktu kita agak terbatas. Ini turunan dalil untuk pertemuan kita di malam ini tentang keutamaan di bulan Rajab. Saya mohon izin untuk melambatkan sedikit karena kita sudah masuk ke inti bahasan, dan mohon maaf bila tadi sedikit cepat untuk mempermudah gambaran pembahasan kita di malam ini. Baik teman-teman sekalian, kita mulai bahasan kita insyaallah, dan ini insyaallah tidak saya hapus untuk sementara waktu. Tapi kalau saya balik boleh ya, untuk memudahkan pembahasan kita. Pertama Quran surah 9 ayat 36. Kita lihat dulu Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalimatnya. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Awas hati-hati. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Boleh saya putar sebentar? Baik. Boleh saya hapus atau saya putar? Putar ya. Baik, bismillah. Teman-teman sekalian perhatikan kalimatnya, dan nanti kalau kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain, saya harapkan kita pegang mushaf atau boleh aplikasi di handphonenya untuk memudahkan ya. Perhatikan kalimatnya. Inna iddatash syuhur. Sungguh jumlah bilangan bulan itu dalam setahun. Perhatikan statement ini ya, karena Anda tidak akan temukan di kitab manapun yang dianggap sebagai kitab suci. Hanya dalam Quran. Hanya dalam Al-Quran.
Inna iddatasy syuhur, sungguh jumlah bilangan bulan itu syuhur indallahi yang ditetapkan oleh Allah dalam setahun. Hati-hati. Isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan. Jadi Quran memberikan statement bahwa satu tahun fokus itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketentuan ini telah ditetapkan oleh Allah sejak langit dan bumi diciptakan. Minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum,